Halo para penontoners dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Aji di channel Satu Pria. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga kantong kalian selalu sehat dan penuh ya. Film kali ini berjudul A Working Man yang rilis tahun 2025, menceritakan seorang mandor proyek yang terpaksa membrutal untuk menyelamatkan anak bosnya yang diculik oleh sindikat perdagangan manusia. Film ini dibintangi oleh Babang Jason Statham, jadi sudah pasti penuh dengan adrenalin dan pertempuran brutal. Jadi tidak usah banyak cincong lagi, langsung aja kita let's go. Film dimulai dengan seorang mandor proyek yang baru saja terbangun dari tidurnya, namanya adalah Levon Cade. Tanpa mandi terlebih dahulu, Levon langsung pergi menuju tempat konstruksi dan sebelum bekerja dia memberikan semangat terlebih dahulu kepada para bawahannya. You work hard today, there'll be a bonus for you. Have a good day. Setelah memberikan semangat kepada para bawahannya, Levon pun pergi ke kantor untuk melapor kepada bosnya. Perkenalkan, nama si bos adalah Joe. Ini dia sosoknya. Nama istri Joe adalah Carla. Ini dia sosoknya. Dan nama anaknya Joe adalah Jenny. Ini dia sosoknya. Ketika melihat keluar jendela, Levon melihat dua orang mencurigakan keluar dari mobil dan masuk ke lokasi konstruksi. Setelah Levon keluar, rupanya mereka adalah para rentenir yang berniat menagih hutang kepada bawahan Levon. Tapi karena mereka menggunakan kekerasan, Levon pun akhirnya menghajar mereka. Meski rekan para rentenir datang, tapi mereka langsung ciut dan kabur setelah melihat Levon memegang senapan. Get out of here. Don't come back. Vámonos. Vámonos. Ya. Setelah para rentenir pergi dan Levon pun kembali bekerja, datanglah Jenny yang memberikan masakan rumahan kepada Levon. Karena rupanya Levon ini sangat menghemat uangnya, sampai-sampai dia hanya memakan makanan kalengan. Just get my back if I ever need it. Sure, Jenny. Sepulang kerja, Levon pun pergi ke rumah mertuanya untuk menemui anaknya. Perkenalkan, nama anak Levon adalah Mary. Ini dia sosoknya. Perkenalkan juga, nama mertua Levon adalah Roth. Ini dia sosoknya. Rupanya hak asuh Mary dipegang oleh Roth karena pengadilan menganggap Levon tidak layak mengasuh Mary karena Levon tidak punya rumah dan selama ini Levon hanya tinggal di dalam mobil. I'm super hungry. I didn't eat. Okay. Let's go. Levon pun mengajak Mary makan. Dari obrolan mereka ketika makan diketahuilah bahwa rupanya ibu Mary telah lama meninggal. Setelah makan bersama Mary, Levon pun pergi menemui pengacaranya untuk membicarakan perihal hak asuh Mary. Tapi sang pengacara menganggap akan sangat sulit bagi Levon untuk menang dari Roth karena Roth punya pengacara yang mahal dan juga kondisi ekonomi Levon yang tidak stabil, apalagi Levon bahkan tidak punya rumah. Selain itu, Roth sangat membenci Levon karena Roth menganggap Levon adalah penyebab kematian putrinya. Jadi Roth pasti tidak akan menyerahkan hak asuh Mary apapun yang terjadi. Tapi meski begitu, Levon tetap tidak ingin menyerah sampai dia mendapatkan hak asuh anaknya. Sepulang dari tempat pengacara, Levon pun menyewa sebuah apartemen kecil dengan harga murah yang kualitasnya sangat buruk. Di tempat lain, Jenny dan teman-temannya datang ke sebuah klub malam untuk pargoy. Tapi yang Jenny tidak ketahui adalah dirinya sudah diincar oleh sindikat perdagangan manusia. He wants the one. I want the one. You know how much fucking money we're gonna make on this? Ketika Jenny mengantar temannya ke toilet, sang bartender pun segera mengabari rekan sindikat perdagangan manusianya untuk memberitahu bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk menculik Jenny.
Keesokannya ketika Levon pergi ke kantor, Joe pun langsung memberitahu bahwa Jenny menghilang. Sebenarnya Joe telah mencoba melapor kepada polisi, tapi laporannya tidak digubris, sehingga Joe pun akhirnya meminta bantuan kepada Levon. Karena Joe tahu bahwa Levon adalah mantan pasukan khusus. Joe bahkan menawarkan semua uang yang dia punya agar Levon mau menyelamatkan Jenny. Tapi Levon tetap menolaknya karena dia merasa dirinya sudah tidak seperti dulu lagi. It's not who I am anymore. Sepulang kerja, Levon pun pergi menemui teman lamanya yang namanya adalah Gani. Tujuan kedatangan Levon adalah untuk meminta saran kepada Gani apakah dia harus menyelamatkan Jenny, karena Levon ragu jika harus kembali membrutal seperti dulu lagi. Tapi tentu Gani meyakinkan Levon untuk menyelamatkan Jenny. Keesokannya Levon pun segera pergi ke rumah Joe untuk memberitahu Joe bahwa dia pasti akan membawa Jenny pulang. I'm gonna bring her home. I promise. Levon pun segera pergi untuk mencari informasi. Dari poster orang hilang diketahui bahwa Jenny terakhir kali terlihat di sebuah bar bernama Skip's Bar. Setelah mengetahui hal tersebut, Levon pun langsung masuk ke bar tersebut dan langsung mencurigai si bartender yang gelagatnya mencurigakan. Levon pun kemudian menaruh alat pelacak di mobil si bartender lalu mengikutinya sampai ke rumah. Sebelum masuk ke rumah si bartender, Levon mengambil alat pelacaknya terlebih dahulu. Kemudian barulah dia masuk ke rumah dan langsung menodong si bartender. See who wins? Your adventure, kid. Perkenalkan, nama si bartender adalah Johnny. Levon pun langsung menanyakan keberadaan Jenny kepada Johnny. Tapi karena Johnny tidak mau buka mulut, akhirnya Levon pun melakukan ini. Fuck you! Meskipun sudah sedikit disiksa, tapi Johnny tetap tidak mau buka mulut sampai akhirnya datanglah dua rekan Johnny dan... Open the door. Fucking kill you. Setelah Levon memeriksa jasad rekan Johnny dan mengambil uang mereka, dia pun tahu bahwa rekan Johnny adalah anggota mafia Rusia, sehingga Levon pun menunggu di luar rumah Johnny sampai pagi karena dia tahu pasti anggota mafia lainnya akan datang ke rumah Johnny untuk memeriksa. Dan benar saja, keesokannya datanglah 3 orang mafia, 2 orang yang menggunakan baju nyentrik namanya adalah Danya dan Vanko, sedangkan yang menggunakan jas adalah Wolo. Setelah masuk ke rumah Johnny, Wolo pun segera memanggil jasa bersih-bersih. Ketika Wolo pergi, Levon pun segera mengikutinya sampai ke rumah. Setibanya di rumah Wolo, Levon pun memarkirkan mobilnya di tempat yang agak jauh di balik pepohonan agar tidak ketahuan. Tapi sebelum eksekusi, Levon memantau Wolo terlebih dahulu dari kejauhan menggunakan kamera canggih. You think the money falls from the sky? Так. Setelah istri Wolo pergi, Levon pun segera masuk ke rumah dan... Levon pun mengikat Wolo di kursi, kemudian mengikat kursi tersebut dengan sebuah tali, dan jika talinya putus maka kursi tersebut akan jatuh dan Wolo pun akan tenggelam. Levon melakukan hal tersebut jelas adalah untuk mengintimidasi Wolo. Selain itu, Levon juga membuang uang yang dia ambil dari rekan Johnny untuk memperjelas bahwa tujuannya bukanlah uang melainkan mencari keberadaan Jenny. Tapi rupanya Wolo tidak tahu apa-apa tentang keberadaan Jenny. Tapi Wolo mengoceh menggunakan bahasa Rusia dan menyebutkan satu nama, yaitu Dimi. Karena Wolo tidak memberikan informasi berguna, selain itu dia juga malah nyolot. Akhirnya Levon pun menenggelamkannya. Okay, we're done. Rupanya Levon merekam ocehan Wolo dalam bahasa Rusia yang menyebutkan nama Dimi. Dan setelah diterjemahkan, Levon pun tahu bahwa dia harus mencari orang bernama Dimi. Who ain't Dimi?
Setelah mendengar berita kematian Wollo, rekannya Wollo pun datang untuk memeriksa. Namanya adalah Simon. Rupanya Wollo dan Simon ini adalah petinggi di sebuah kelompok mafia Rusia bernama Brotherhood. Dan ketika salah satu petinggi tewas, jelas Simon tidak bisa tinggal diam. Simon pun akhirnya memerintahkan kedua anaknya yaitu Danya dan Vanko untuk memburu Levon. Bring him to me. Di tempat lain, Jenny dikurung di sebuah tempat yang gelap, sempit, dan kotor. Kemudian datanglah si penculik yang memberikan Jenny makan agar Jenny tetap hidup hingga sampai ke tangan pembeli. Get your fucking food. Di tempat lain, Levon menelepon temannya yang bekerja di badan anti narkotika. Tujuannya jelas adalah untuk mencari informasi tentang Dimi. Teman Levon menyarankan kepada Levon untuk datang ke bar Hattis. Di sana Levon bisa bertemu dengan orang yang punya koneksi ke Dimi. There's a bar called Hattie's in Joliet where they sell meth for the Russians. Singkat cerita, malam pun tiba. Levon pun segera datang ke bar Hattis dan memesan segelas bir. Kedatangan Levon pun langsung diketahui oleh pengawas CCTV. Untuk namanya kita sebut saja sebagai Cilung ya. Dan untuk si pria kita sebut saja sebagai si Koboi. Cilung menyuruh si Koboi untuk memeriksa Levon karena diduga Levon punya pistol. Tapi begitu si Koboi menghampiri Levon, rupanya Levon hanya ingin membeli narkoboy. Follow me. Si Koboi pun membawa Levon ke bosnya yang bernama Dutch. Cilung memberitahu kepada Dutch bahwa Levon adalah polisi. Tapi tentu Levon membantahnya dan untuk membuktikan hal tersebut, Dutch pun menyuruh Levon untuk mengeluarkan semua barang di sakunya untuk melihat apakah ada lencana polisi atau tidak. Tapi Levon menolaknya sehingga pertempuran pun tidak terelakkan. Setelah Levon mengalahkan semua anak buah Dutch, akhirnya Dutch pun mau percaya dengan Levon dan mereka pun mulai nego harga. Hasil dari negonya adalah Levon akan mendapatkan narkoboynya seharga $5.000 untuk 226 gram. Tapi transaksinya tidak akan dilakukan sekarang melainkan esok pagi di sebuah kedai pancake. Good talk. Now get the fuck out of here. Keesokannya Levon datang ke kedai pancake, tapi setelah menyerahkan uang, Cilung hanya memberikan sebuah ponsel jadul karena barangnya akan diberikan di tempat lain. Dalam perjalanan, Levon ditelepon oleh Dutch yang memberitahunya bahwa barangnya ada di dalam mobil Levon. Tapi tentu Levon langsung membuangnya, karena tujuan Levon membeli barang haram dari Dutch hanyalah untuk mendekatinya. Di tempat lain, para penculik Jenny sudah sampai di kediaman si pembeli. Perkenalkan, nama si penculik yang wanita adalah Artemis dan yang laki-laki adalah Viper. Untuk nama si pembeli kita sebut saja sebagai Om Pitak ya. Ketika Om Pitak membuka koper yang berisi Jenny, tiba-tiba saja Jenny menyerangnya. Karena Jenny melukainya, si dokter Pitak pun jelas marah dan menyuruh Viper dan Artemis untuk membawa Jenny pergi. Di tempat lain, Levon mendapatkan telepon dari Dutch yang menyuruhnya untuk datang menemui bosnya Dutch besok. She will tomorrow. Because these motherfuckers as high power as it gets. Singkat cerita, pertemuan pun dilakukan dan rupanya bosnya Dutch ini adalah Dimi. Dimi pun meminta Levon untuk menunjukkan SIM-nya sebagai bentuk jaminan agar Levon tidak berkhianat. Levon yang sudah geram ingin menjotos Dimi pun hanya bisa diam karena sekarang bukan waktu yang tepat untuk ngamuk. Mereka tidak hanya melakukan pertemuan saja, melainkan melakukan transaksi juga. Setelah Levon mendapatkan barangnya, dia pun langsung membuangnya ke toilet. Ketika sampai di rumah, rupanya Levon mencuri ponsel Johnny dan dari isi chatnya diketahuilah bahwa penculik Jenny yaitu Viper sering datang ke bar Hattis. Levon jelas langsung pergi ke bar Hattis dengan harapan bisa menemukan penculik Jenny. Tapi Cilung berhasil menemukan Levon dan langsung memberitahukannya kepada Danya dan Vanko. He's in a black Dodge Ram hiding in the trees.
Levan pun dikejar habis-habisan oleh Danya dan Vanko sampai akhirnya dia menabrak mobil polisi. Yang ternyata polisi tersebut sudah bekerja sama dengan mafia The Brotherhood. Jadi para polisi tersebut pun menyerahkan Levan ke Danya dan Vanko. Ketika di dalam mobil, Danya dan Vanko berusaha mengintimidasi Levan, tapi tentu itu tidak berhasil dan mereka justru malah dihajar oleh Levan yang tangannya terikat. Ketika sedang gelut, Levan menembak supir yang membuat mobil oleng sampai hampir terjatuh ke sungai. Setelah Levan berhasil mengalahkan Danya dan Vanko, dia pun kemudian mendorong mobil hingga tenggelam ke sungai. Singkat cerita, mayat Danya dan Vanko pun diambil oleh Simon dan jelas Simon sangat murka terhadap Levan yang telah menghabisi anaknya. Di tempat lain, Artemis dan Viper dipanggil oleh Dimi yang murka kepada mereka karena telah lalai dalam bertugas sampai membuat Om Pitak digigit oleh Jenny. Dimi pun akhirnya menyuruh Viper dan Artemis untuk menghabisi Jenny. Customer wants her dead. I want her dead. Holy shit, he was pissed. Fine by me, but stupid little bitch. Di tempat lain, Simon melaporkan semua perbuatan Levan dan apa yang dia cari kepada para petinggi The Brotherhood. Para petinggi pun menyuruh Simon untuk mencari Dimi karena dialah biang masalahnya. Now go. Sesampainya di tempat Dimi, Simon pun langsung memberitahu semua hal yang dilakukan Levan terhadap The Brotherhood. Dan rupanya Dimi ini tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Dan dia bahkan tidak tahu bahwa pria yang dia ajak berbisnis yaitu Levan adalah pria yang sedang memburunya. Dimi pun memberikan SIM Levan kepada Simon. Dan dari SIM tersebut, Simon pun tahu semua informasi Levan dan langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang mertua Levan. Di tempat lain, Levan ditelepon oleh pihak sekolah untuk menjemput Mary karena tidak ada yang menjemputnya hari ini. Good day. Setelah dijemput ayahnya, Mary pun merasa ada yang tidak beres karena biasanya kakeknya lah yang menjemput. Tapi hanya hari ini saja kakeknya tidak bisa dihubungi. Dan setelah dilacak ternyata kakeknya berada di rumah. Ini jelas membuat Levan khawatir sehingga dia pun langsung pergi menuju rumah mertuanya. Dan alangkah terkejutnya Levan ketika melihat rumah mertuanya terbakar. Tapi untungnya mertuanya masih hidup. Setelah menyelamatkan mertuanya, Levan pun membawa Mary ke rumah Gani karena dirasa itu lebih aman. Levan pun menceritakan semuanya dan karena lawan Levan adalah kelompok mafia kuat, jadi Gani pun memberikan Levan banyak senjata untuk menghadapi mereka. I remember this weapon. I don't want to, but I do. We did some righteous shit, brother. Setelah menitipkan Mary kepada Gani, Levan pun segera berangkat. Honey, take good care of her. Yeah, of course. Di tempat lain, Jenny sedang berada di mobil Viper dan Artemis untuk dieksekusi. Tapi kemudian Jenny melawan yang membuat mobil nyungsep sehingga memberikan Jenny kesempatan untuk kabur. Move, Viper! What the fuck? She is fast. Singkat cerita, Jenny pun berhasil lolos. Kemudian dia pun menemukan mobil polisi. Jenny pikir dia sudah selamat, tapi para polisi malah membawa Jenny kembali ke Viper dan Artemis. Karena rupanya para polisi tersebut sudah bekerja sama dengan mafia The Brotherhood. Miss me? Ketika Viper ingin mengeksekusi Jenny, tiba-tiba si Om Pitak menelepon. Dia ingin agar Jenny tetap hidup dan dibawa ke rumah pertanian. I want a second date tonight at the farmhouse. I want her dirty, not sleepy.
Di tempat lain, Dimi sedang menyiapkan paspornya dengan panik karena ingin segera kabur. Tapi itu sudah terlambat karena Levon sudah berada di tempatnya. Dimi berusaha menghentikan Levon dengan mengancam akan menembak seorang wanita. Tapi Levon langsung menembak tangan Dimi dan membiarkan si wanita pergi. Where is she? Dimi pun bernegosiasi dengan Levon. Jika dia membawa Levon ke tempat Jenny, maka Levon harus mengampuninya. Levon pun menyetujuinya dan mereka pun segera berangkat. Let's go. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah pertanian, yaitu tempat Jenny akan diberikan kepada Om Pitak. Tapi sebelum Levon pergi, dia ingin tahu terlebih dahulu apa alasan Dimi menjual Jenny. Tapi setelah tahu bahwa alasannya hanya karena uang, Levon pun langsung menghabisinya. Setelah menghabisi Dimi, Levon pun segera menyusup ke rumah pertanian. Di tempat lain, Dutch akhirnya diberitahu tentang Levon yang sebenarnya, sehingga dia pun bergegas pergi ke rumah pertanian untuk menghentikan Levon. Di sisi lain, setelah mengikat Jenny, Artemis pun pergi menemui Om Pitak untuk memberitahu bahwa mereka sudah menyiapkan Jenny. What have I done to you? Nothing. That's the best part. Di sisi lain, Levon sudah selesai mengendap-endap dan sekarang saatnya membrutal. Di luar, Dutch dan kawan-kawan pun telah tiba dan langsung masuk untuk menghentikan Levon. Tapi tentu itu tidak berguna. Put it through the glass. Datanglah si koboi untuk melawan Levon, tapi si koboi malah koit karena dijadikan perisai oleh Levon untuk menahan tembakan Dutch. Dutch dan Levon pun bergelut, tapi tentu Levon yang menang. Sorry, brother. Setelah menghabisi Dutch, Levon pun segera pergi ke tempat Jenny dan langsung menghabisi si Om Pitak. Levon pun menghabisi Viper menggunakan tangan kosong, sedangkan Artemis dihabisi oleh Jenny. It's over now. Di luar, Simon dan anak buahnya tiba di rumah pertanian dan ketika melihat mobil polisi datang, anak buah Simon pun langsung menembakinya sampai meledak. Sekarang halangan Levon hanya tinggal tersisa 2 anak buah Simon, tapi tentu Levon berhasil menyingkirkan mereka dengan mudah. Time to go. Ketika melihat Levon pergi membawa Jenny, Simon hanya bisa diam karena The Brotherhood memerintahkan Simon untuk membiarkannya sebab The Brotherhood takut dan tidak ingin macam-macam dengan Levon. Let him go. Singkat cerita, Levon telah tiba di rumah Joe bersama Jenny dan tentu pihak keluarga sangat bahagia menyambut kepulangan Jenny. Setelah memulangkan Jenny, Levon pun kembali ke rumah Gunny untuk bertemu dengan putrinya dan film pun selesai.